Berdoa adalah satu amalan yang mulia yang senantiasa diamalkan oleh setiap mukmin. Tentu kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan senantiasa mengingat betapa banyaknya kebutuhan kita yang tidaklah kita bisa memenuhinya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyak berzikir kepada Allah, maka akan banyak sekali kita berdoa ya, setiap kali kita mengingat akan kebutuhan-kebutuhan kita, karena tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga di sini tentang beberapa hal terkait dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa disebutkan tentang adab-adab berdoa. Ya. Di antaranya adalah memilih waktu-waktu yang mulia. Ya, kan ada waktu-waktu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan waktu-waktu tersebut untuk kita berdoa pada waktu itu. Di antaranya seperti hari Arafah ya, dalam setahun, kemudian di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, ya, kemudian hari Jumat, ya, kemudian waktu sahur, ya. Hari Arafah ini dalam setahun, ya, misalnya ya, dalam putaran setahun, kemudian Ramadan dari bulan-bulan yang Allah ciptakan, kemudian hari Jumat dari waktu-waktu dalam sepekan, ya, kemudian waktu sahur di malam hari, ya, di ujung malam, ya, dalam sehari. Termasuk waktu yang mulia disebutkan di sini tentangnya adalah tentang keutamaan untuk berdoa di waktu-waktu tersebut. Seperti disebutkan oleh Nabi SAW, adalah di antara azan dan iqamat dalam sholat fardu. Ini ketika kita misalnya sujud, ya, atau ketika akhir sholat kita. Kemudian saat hujan turun, kemudian saat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, saat mengkhatamkan Al-Qur'an, saat berbuka, ya, di saat hati sedang berkonsentrasi kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Dan di sini disebutkan bahwa kemuliaan waktu itu kembali kepada kemuliaan kondisinya, ya, karena di antara waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana kondisi seseorang memang pada keadaan yang bisa mengkondisikan dirinya untuk khusyuk, seperti misalnya waktu sahur, ya, waktu yang di sana bisa kita mendapatkan hati yang bersih dan berkonsentrasi dari semua permasalahan kita ketika manusia sedang tertidur dalam keadaan sunyi, tidak ada gangguan, ya. Itu waktu yang mengkondisikan. Kemudian pada saat sujud, ya, ketika kita mengingat kerendahan diri kita, ya, kondisi kita yang paling rendah di hadapan Zat yang maha tinggi, yang maha mulia. Nah, kemudian disebutkan di sini juga di antara adab berdoa adalah menghadap kiblat, ya, mengangkat kedua tangan dan memelankan suara ketika berdoa. Ya, meskipun dalam keadaan tertentu juga disebutkan sunnah menyebutkan doa kita dengan suara yang dikeraskan, namun secara umum yang lebih banyak adalah suara itu dipelankan. Di antara berdoa adalah memulai dengan zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi SAW, dan tidak memaksakan doa untuk kita tergesa-gesa. Juga di antara dasar yang lain untuk terkabulnya doa adalah mengembalikan hak-hak orang lain yang kita ambil secara zalim dari pemiliknya, yang bukan hak kita sebenarnya. Ya, ini Nabi SAW pernah ingatkan, summa dzakara rajul, ya, kata para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengingatkan tentang seorang laki-laki as'asa akbara yang muddu yadayhi ila sama. Dia dalam keadaan yutilus safarnya, dia dalam keadaan safar yang panjang, as'asa akbara, dia dalam keadaan lusuh rambutnya, kecak-kecakan karena menunjukkan perjalanan yang panjang. Dia muddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb, ya wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ya, wa mat'amuhu haram, dan makanannya haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dia dari harta yang haram. Kemudian kata Nabi SAW, yustajabulah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menjawab doanya. Ini peringatan untuk kita membersihkan diri kita. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis itu,
Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu baik, bersih. La yuqbalu illa thayyiba, tidak menerima, tidak mengabulkan kecuali dari yang baik-baik, dari yang bersih-bersih. Tidak menerima kecuali dari yang bersih.